Bapak, Ibu, Saudara, tema khotbah hari ini adalah bagaimana tetap positif di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin negatif. Dan saya rasa saya tidak perlu memberi penjelasan terlalu banyak mengapa saya menyebut dunia ini semakin negatif. Karena saudara dapat melihat, mendengar, dan membaca dari berita-berita dan sosial media tentang COVID-19 di seluruh dunia. Tentang krisis ekonomi di seluruh dunia, bencana alam di seluruh dunia, terorisme di seluruh dunia, masalah politik di seluruh dunia, dan seterusnya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Jadi tidak berlebihan kalau saya menyebut dunia yang negatif. Bagaimana supaya kita bisa tetap positif di tengah dunia yang negatif ini? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kembali kami mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu firman Tuhan ini mengubah paradigma kami yang salah, supaya kami bisa tetap positif di tengah-tengah dunia yang negatif ini. Kami buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya yakin dan percaya menjadi positif di tengah dunia yang semakin negatif sangat penting dan sangat dibutuhkan hari-hari ini. Walaupun mungkin saja saudara tidak terdampak dengan apa yang dunia sedang alami. Saudara saat ini sehat, bahagia, diberkati. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup di dunia yang negatif. Ada banyak krisis dalam setiap aspek kehidupan manusia saat ini. Sejak COVID-19 merebak di Indonesia, saya melihat dan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan yang luar biasa di dalam seluruh pelayanan kami di Palembang. Bahkan belum pernah kami melihat begitu banyak jiwa-jiwa yang dapat kami bawa datang kepada Tuhan seperti pada bulan-bulan ini. Tetapi dunia di sekeliling kita terus memburuk, semakin negatif. Sehingga kalau saudara tidak berhati-hati, maka semua hal yang buruk yang kita dengar, baca, dan lihat itu akan mempengaruhi kita juga. Dan firman Tuhan berkata, dengan bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Atau orang akan kehilangan kasihnya, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ketika kejahatan bertambah-tambah, maka otomatis ketidakpercayaan, keraguan-raguan, dan hal-hal negatif akan menyerang kita. Dibutuhkan usaha untuk mengatasinya. Gak bisa kita diam aja dan masalah itu selesai begitu saja. Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana caranya supaya saudara tetap positif ketika segala sesuatu di sekitar saudara negatif, gagal, dan tidak memberikan pengharapan. Saya bertemu dengan banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Bukan karena dia diancam, tetapi karena kondisi sekelilingnya yang membuat dia takut. Ketika membaca laporan banyak perusahaan-perusahaan besar tutup, dia takut kehilangan pekerjaannya. Ketika jumlah penderita COVID naik, dia bukan hanya hati-hati, tetapi ketakutan tertular. Ketika mendengar beberapa temannya, bahkan pendeta-pendeta tiba-tiba meninggal karena terpapar COVID, dia takut meninggal. Ada vaksin, juga takut divaksin. Jadi maunya apa dong? Dan akibat setiap hari melihat, mendengar, dan membaca berita-berita tersebut, banyak orang menjadi takut, khawatir. Lalu apa akibatnya? Orang jadi meragukan akan perlindungan Tuhan. Apakah firman Tuhan itu benar? Apakah betul Tuhan itu ada? Kalau ada, mengapa Tuhan tidak melindungi hamba-hamba Tuhan? Kalau hamba-hamba Tuhan saja mati karena COVID, bagaimana dengan saya? Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Giant, Matahari, Ramayana menutup banyak gerai-gerainya, bagaimana dengan toko saya? Waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, beberapa kali dia menyuruh banyak orang menjauh atau keluar dari ruangan. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan bersama-sama dengan dia. Kenapa? Karena orang banyak bisa mengganggu dan mempengaruhi atmosfer dari iman
dari keluarga yang sedang mengharapkan mujizat terjadi. Atmosfer negatif bisa membuat murid-murid Yesus juga kehilangan kepercayaannya. Sedangkan firman Tuhan berkata, kalau dua orang sepakat, sehati, setuju, minta apa saja, maka permohonan mereka akan dikabulkan. Dan orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apa-apa. Tapi jarang orang menyadari bahwa kondisi sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita punya pengaruh kepada iman kita. Bisa iman kita menjadi positif, bisa menjadi negatif. Di kota asalnya Tuhan Yesus pun tidak bisa melakukan banyak mujizat. Kenapa? Dicatat di Matius 13 ayat 54 sampai 57 demikian. Ketika Yesus sedang berada di kota asalnya, banyak orang mempertanyakan dari mana Yesus mendapatkan hikmat dan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat itu. Karena menurut mereka, Yesus adalah anak tukang kayu biasa. Orang tua Yesus dan saudara-saudara Yesus mereka kenal. Semuanya orang biasa saja. Sehingga mereka kecewa dan menolak Yesus. Dan ayat 58 berkata, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi dunia yang negatif bisa saja membawa dampak negatif pada kehidupan kita. Hukum di beberapa negara bisa menyebabkan kita sebagai orang percaya tidak bisa dengan bebas memberitakan Injil dengan bebas. Di negara tertentu yang melegalkan LGBT misalnya seperti di Inggris, tidak boleh orang percaya menyatakan bahwa LGBT dosa. Itu dianggap melawan hukum dan dianggap ujaran kebencian. Di negara yang melegalkan aborsi, kalau kita mengatakan aborsi sama dengan pembunuhan, kita bisa dilaporkan karena melanggar hukum. Hal-hal seperti ini bisa mengecilkan hati kita. Walaupun bukan secara pribadi, tetapi sangat menjengkelkan dan mengecewakan hati kita kalau kita melihat orang jahat menang. Dan orang-orang membuang nilai-nilai kebenaran yang sudah kita sampaikan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap positif di tengah-tengah situasi yang negatif seperti ini? Saya ingin kita membaca dari Yosua 1, sebuah pasal yang Tuhan ingatkan saya ketika saya pertama kali mengambil keputusan untuk melayani Tuhan di Palembang. Waktu itu di mana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memakai saya untuk mengajar dan mengembalakan banyak orang di Palembang. Tetapi pada kenyataannya pelayanan kami waktu itu termasuk sangat kecil dan hanya kepada orang-orang kecil. Sudah kecil, masih ada beberapa orang yang memprovokasi supaya orang-orang menjauhi kami. Saya diberi visi yang besar dalam hati, tetapi saya tidak melihat itu digenapi. Malahan faktanya bertahun-tahun jumlahnya tidak bertambah. Masuk yang baru, yang lama keluar. Dan itu mengecilkan hati saya. Dan saya merasa betul-betul tidak mampu dan hanya bisa bertahan berdiri di atas janji firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Yosua waktu itu harus menggantikan Musa yang karismatik, sedangkan Yosua hanya bujangnya saja. Saya percaya Yosua pasti merasa takut ditolak bangsanya, takut tidak mampu. Siapa yang tidak tahu Musa? Seluruh Mesir tahu siapa Musa, seluruh Israel tahu Musa. Bangsa-bangsa lain gemetar mendengar apa yang dilakukan Tuhan melalui Musa. Tapi siapakah Yosua? Yosua terkenal tetapi sebagai bujangnya Musa. Tapi setelah Musa menumpangkan tangannya atas Yosua, Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan dan Tuhan bilang sama Yosua di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
tidak ada seorang pun atau apapun yang bisa membuat Yosua tidak takut. Supaya dia tidak takut, dia harus menguatkan dirinya sendiri dengan mengingat apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Seperti Yosua harus menguatkan dirinya sendiri, demikian juga saya waktu itu harus menguatkan diri saya sendiri. Bagaimana caranya? Dengan mempercayai janji-janji Tuhan saja. Tidak ada opsi yang lain. Efesus 3:20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan according to the power that work in us. Arti kata according adalah sesuai dari atau proporsional dengan kekuatan atau kepercayaan atau iman kita. Jadi Efesus 3 ayat 20 adalah artinya kalau kita percaya sungguh-sungguh sebesar tingkat kepercayaan kita itulah kuasa Tuhan akan bekerja di dalam dan melalui kita. Tapi kalau kita menjadi takut dan putus asa, maka kuasa itu juga akan berhenti mengalir. Kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja melalui manusia. Tapi banyak orang berpikir karena Tuhan berdaulat, jadi dia seharusnya bisa mencegah yang buruk terjadi supaya yang baiklah yang selalu terjadi. Mereka berkata, kalau Tuhan mau seharusnya orang sakit ini bisa sembuh. Orang yang terikat bisa dilepaskan. Dan karena mereka melihat ada begitu banyak sakit penyakit, kejahatan, dan problem-problem lain di dunia ini yang tidak kunjung selesai, maka mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang menghendaki semua ini terjadi. Tuhanlah yang mengizinkan dan masih menghendaki COVID-19 ini ada. Dan mereka menjadi bertanya-tanya, mengapa engkau mengizinkan semua ini terjadi? Menurut Efesus 3 ayat 20 tadi, kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita. Sehingga kalau kita takut, maka kuasa Tuhan berhenti bekerja melalui kita. Artinya, tidak semua yang terjadi di dunia ini adalah dari Tuhan atau kehendak Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 1 Timotius 2 ayat 3-4 berkata, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dari 2 ayat yang baru saja kita baca, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Tuhan menghendaki semua orang berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Amin. Tapi apakah faktanya itu terjadi? Tidak, bukan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Tapi Tuhan Yesus sendiri berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tetapi sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kehendak Tuhan tidak otomatis terjadi atas hidup kita. Kehendak Tuhan supaya Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden selamanya. Dan hidup sebagai penguasa di atas bumi ini. Tetapi karena Adam dan Hawa melanggar ketetapan Tuhan, maka kehendak Tuhan tidak terjadi dalam hidup Adam dan Hawa sampai mereka mati. Kehendak Tuhan atas hidup saudara juga luar biasa. Mazmur 139 ayat ke-14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan, aku benar-benar menyadarinya. Yesaya 43 ayat 7 berkata, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku,
yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Setiap saudara diciptakan luar biasa. Dan saudara diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Artinya kemuliaan saudara sebenarnya semulia Tuhan. Tapi apakah hal itu sudah terjadi? Tergantung saudara. Efesus 3 ayat 20 berkata, sejauh mana saudara percaya, sebesar itu kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja di dalam dan melalui saudara. Tetapi hanya sedikit orang yang membuka dirinya agar kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Dan penyebab kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam diri seseorang adalah karena rasa takut atau putus asa. Baik karena mengalami sesuatu atau karena melihat dunia di sekelilingnya. Itulah sebabnya Tuhan memberitahukan kepada Yosua berkali-kali supaya dia jangan takut, harus berani, dan harus dia tunjukkan di depan orang-orang Israel supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Kalau Yosua takut, maka kuasa Tuhan akan berhenti dan kehendak Tuhan melalui Yosua tidak akan terjadi. Saya ingin saudara memperhatikan Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ada dua hal yang Tuhan ingin Yosua lakukan. Dan ada dua hal juga yang Tuhan ingin Yosua buang dari hidupnya. Apa itu? Tuhan ingin Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Atau harus berani. Tuhan ingin Yosua jangan kecut dan jangan tawar hati. Apa artinya jangan kecut? Jangan takut. Jangan tawar hati. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan jangan kurang bersemangat. Jadi penting sekali untuk jangan takut dan jangan sampai kurang bersemangat atau harus antusias. Ada banyak orang percaya yang berani atau tidak takut. Menguatkan hati tapi tidak bersemangat. Kita harus menguatkan diri kita sendiri dan bersemangat. Amin. Alkitab berkata, hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Satu hari, Daud mengalami masalah serius yang sangat berat dan mengerikan yang hampir saja mencabut nyawanya. Semua anak buahnya, pasukannya mau melempari dia dengan batu karena orang-orang Amalek telah membakar rumah mereka semua di Siklak dan lari membawa istri dan anak-anak Daud serta seluruh pasukannya. Saudara, setelah Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, Daud tidak melihat ada tanda-tanda dia akan menjadi raja. Malah istrinya sendiri, anak Saul, diambil kembali oleh Saul dan diberikan kepada laki-laki lain. Dan Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Setiap hari dia harus pindah-pindah tempat karena dikejar-kejar. Dan sekarang semua anak buahnya mau melempari dia dengan batu. Tapi di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan apakah saudara ingat cerita ini selanjutnya? Ingat,
dalam beberapa jam kemudian Tuhan menepati apa yang telah dijanjikannya kepada Daud. Saul mati terbunuh dan Daud dinobatkan menjadi raja Israel. Setan selalu berusaha dengan sekuat tenaga supaya saudara tidak menerima janji-janji Tuhan dengan berbagai macam cara. Terutama membuat saudara menjadi negatif terhadap Tuhan. Membuat saudara ragu-ragu kepada janji-janji Tuhan. Dan pada saat janji itu ada di depan saudara, tinggal selangkah lagi, biasanya iblis tahu dan dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk membatalkan janji itu. Dengan apa? Dengan membuat saudara merasa Tuhan itu pendusta dan tidak punya kuasa, sehingga keadaan saudara kelihatan sangat mengerikan. Tetapi kalau saudara tetap positif, tetap percaya, tetap kuat, maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan. Kita tidak bisa merubah dunia yang sedang negatif karena di luar kemampuan kita. Tetapi kita bisa merubah sikap kita di dalam menghadapinya dengan tetap berpegang pada janji-janji Tuhan. 3 kali Alkitab berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan tetap semangat, maka saudara akan tetap positif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Walaupun dunia di sekeliling kami terus negatif, tetapi kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Kami tahu bersama dengan Engkau kami tetap dapat lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan program ini Tuhan, supaya janji Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat mereka, sehingga mereka tidak pernah takut. Mata mereka terus tertuju hanya kepada Tuhan dan firman-Mu. Sehingga kami bisa berdiri sebagai pemenang. Sehingga kami lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Tuhan buat janji firman-Mu yang tidak pernah gagal. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan.